Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Prasetya dari S1 Teknik Industri dengan NIM 20106012. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Alternatif Strategi Pemilahan Sampah pada Masyarakat. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Aswan Munang, ST, MT. Dosen pembimbing 2 Bapak Aisyah Yuda Pratama, ST, MSc. Dan dengan dosen penguji 1 Bapak Halim Pista Karima, STMSC, dan dosen penguji 2 Ibu Anastasia Febiani, STMT. Latar belakang. Dari latar belakang tugas akhir ini, saya simpulkan menjadi 4. Yang pertama adalah permasalahan sampah. Yang kedua ada faktor permasalahan sampah. Yang ketiga ada jumlah sampah yang dihasilkan. Dan yang keempat ada pemilahan sampah. Permasalahan sampah. Sampah merupakan masalah lingkungan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Diketahui bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari berasal dari sampah domestik, baik sampah organik maupun anorganik. Selanjutnya, pada latar belakang faktor permasalahan sampah tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Faktor penyebab permasalahan sampah di Indonesia semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya taraf hidup penduduk, namun pengetahuan tentang sampah tidak cukup untuk mengimbangi kebutuhan menjaga kebersihan lingkungan dan pembuangan sampah. Yang selanjutnya, latar belakang ketiga, yaitu jumlah sampah yang dihasilkan. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Dengan 37,3% sampah di Indonesia itu berasal dari kegiatan keluarga atau rumah tangga. Selanjutnya, 39,8% sampah yang dihasilkan masyarakat adalah sampah makanan. Saat ini sampah plastik menyumbang 17%. Latar belakang keempat adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah merupakan langkah awal dalam mengurangi penumpukan sampah di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Pemilahan sampah harus dilakukan dari sumbernya. Sampah organik menghasilkan nilai ekonomi berupa kompos. Sampah anorganik memiliki nilai ekonomi karena dapat digunakan kembali dan didaur ulang. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sampah pada limbah rumah tangga harus dipilah sebelum masuk ke proses pengolahan. Masyarakat seharusnya menerapkan pemilahan sampah sebelum sampah itu dibuang atau diangkut ke tempat pengolahan sampah. Kurangnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah rumah tangga menyebabkan dampak bahaya karena pada sampah rumah tangga juga terdapat limbah berbahaya seperti contoh batu baterai. Strategi pemilahan sampah rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengurangi limbah berbahaya dan mempermudahkan dalam pengolahan selanjutnya. Observasi peneliti dalam penelitian ini melihat secara langsung pada hampir rata-rata masyarakat belum melakukan pemilahan sampah rumah tangganya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat alternatif strategi dalam pemilahan sampah rumah tangga. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada tugas akhir ini diangkat menjadi 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kurangnya praktik pemilahan sampah rumah tangga. Yang kedua, mengidentifikasi prioritas kriteria dan subkriteria pemilihan sampah di rumah tangga. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi strategi yang dapat mendukung upaya dalam meningkatkan praktik pemilahan sampah rumah tangga. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi institusi. Penelitian ini dapat digunakan dalam menunjang penelitian yang akan datang dan arsip penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebelum lulus. Bagi masyarakat, dapat menerapkan rekomendasi berdasarkan hasil yang didapatkan setelah penelitian. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian terkait pemilihan sampah rumah tangga.
Selanjutnya ada masalah. Batasan masalah di sini ada dua. Yang pertama, penelitian dilakukan pada masyarakat rukun tetangga RT 05, rukun warga RW 08, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan. Penelitian dilakukan dengan mencari alternatif strategi dalam pemilihan sampah rumah tangga. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya mengangkat tiga untuk sebagai contoh. Yang pertama adalah saran pelatihan pengolahan sampah dengan metode SLS, yaitu pemisahan penyimpanan berdasarkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan memahami peran bank sampah. Dikutip oleh Lu Gede 2021. Selanjutnya ada pemasangan dan penyediaan dua buah tempat sampah organik dan anorganik. Tempat sampah organik berwarna hijau dan tempat sampah anorganik berwarna kuning. Dikutip oleh Febrianti DKK 2023. Selanjutnya, memfasilitasi penyediaan sarana pengangkutan sampah, menyediakan fasilitas 3R TPS, meningkatkan kesadaran masyarakat, pembangunan fisik TPA untuk TPA pengolahan sampah yang ramah lingkungan oleh Arda dan kawan-kawan 2020. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama sampah. Menurut Rosmala DKK 2020, sampah rumah tangga merupakan salah satu sampah penyebab pencemaran lingkungan. Sampah rumah tangga juga merupakan salah satu permasalahan utama di lingkungan perkotaan, termasuk estetika perkotaan dan kesehatan masyarakat, oleh AJI 2019. Selanjutnya ada pemilahan sampah. Pemilahan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah agar sampah tidak dibuang begitu saja. Salah satu dampak dari membuang sampah sembarangan adalah banjir, oleh Febrianti 2023. Adapun objek dan subjek pada tugas akhir kali ini, yang pertama objek. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi pemilihan sampah rumah tangga. Fokus pada penelitian ini adalah mencari alternatif strategi yang tepat pada pemilahan sampah rumah tangga dari kriteria dan subkriteria. Dan subjek pada penelitian ini merupakan masyarakat rukun tetangga RT 05 dan RW 08, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan. Selanjutnya ada alur penelitian. Pada alur penelitian yang pertama, kita memulai lalu mencari tinjauan pustaka dibarengi dengan observasi, lalu mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, pengumpulan data, terdapat kuesioner dan nilai skala Likert dari kriteria dan subkriteria. Lalu ada pengolahan data dengan menggunakan metode Dematel. Selanjutnya, analisa hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data kali ini menggunakan dua, yaitu alat dan bahan menggunakan laptop, handphone, Microsoft Word, Microsoft Excel, serta kuesioner penelitian. Tentunya digunakan metode perhitungan sampel. Peneliti melakukan pengumpulan data kepada masyarakat sebanyak jumlah sampel yang menjadi representasi keadaan subjek penelitian. Sampel yang dijadikan acuan dihitung menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Lalu ada teknik analisa data. Proses analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan rumus. Perhitungan pada penelitian ini dibantu menggunakan metode Dematel. Hasil pada perhitungan ini digunakan untuk menarik kesimpulan terkait strategi pemilahan sampah rumah tangga. Lalu masuk pada hasil dan pembahasan. Gambaran umum. RW 08 merupakan salah satu rukun warga atau RW yang berada pada Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang mana terdapat 10
RT atau rukun tetangga pada RW 08 ini dan memiliki total kepala keluarga sebanyak 485. Pada penelitian ini, kuesioner diberikan kepada kepala rumah tangga dan disederhanakan menggunakan sampel atau Slovin dan dihasilkan 220. Jadi kuesioner diberikan kepada 220 kepala rumah tangga. Selanjutnya, setelah kuesioner didapatkan, masuk kepada uji validitas. Uji validitas ini mengkorelasi antara skor individu dengan skor total konstruk. Apabila nilai person correlation lebih besar daripada R tabel dari jumlah responden, maka data dikatakan valid. Berikut merupakan hasil uji validitas yang tercantum di gambar uji validitas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup 220 responden. Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai person correlation dari semua pertanyaan lebih besar daripada R tabel. Artinya, dapat dikatakan data ini valid. Selanjutnya masuk kepada uji reliabilitas. Data dikatakan reliable ketika nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,576. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil daripada 0,576, maka tidak reliable. Berdasarkan tabel di atas, tabel uji reliabilitas, didapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,711 dan lebih besar daripada 0,576. Artinya data ini dikatakan reliable. Selanjutnya masuk ke pembentukan model Dematel. Pembentukan model Dematel penelitian ini didasarkan pada hasil kuesioner yang diisi oleh warga 08 Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dalam pembentukan model Dematel menggunakan kriteria-kriteria untuk menentukan kriteria dominan yang mempengaruhi pemilahan sampah pada masyarakat. Kriteria tersebut selanjutnya diselesaikan menggunakan metode Dematel dan berikut merupakan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama dalam pembuatan metode Dematel yaitu membangun matriks hubungan langsung. Bisa dilihat pada tabel matriks hubungan langsung di sebelah kiri. Dan rumusnya adalah GC11C sama dengan 0. Lalu masuk kepada sebelahnya di kriteria B dihitung dengan GC12, 0 dikali 0 ditambah 1 kali 3 ditambah 2 kali 8 ditambah 3 dikali 113 ditambah 4 kali 96 lalu dibagi dengan 220 didapatkan 3,372. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Setelah itu menormalisasikan matriks hubungan langsung. Normalisasi matriks hubungan langsung tertera pada tabel di sebelah kiri. Lalu menentukan hubungan matriks antar kriteria atau TC. Matriks hubungan total antar kriteria atau TC didapatkan dengan menggunakan matriks ini. Diperoleh dengan mengalihkan matriks hubungan langsung dengan inverse dari matriks identitas yang dikurangkan dengan matriks hubungan langsung. Dan didapatkan dengan tabel di sebelah kiri.
Selanjutnya masuk kepada diagram kausal. Diagram kausal ini merupakan diagram yang memperlihatkan keterkaitan antar kriteria. Cara membuat diagram kausal adalah dengan menjumlahkan baris dan kolom secara terpisah untuk membuat peta impact diagram. Sebelum itu, mencari vektor D atau dispatcher dengan cara menjumlahkan kolom matriks hubungan total antar kriteria. Didapatkan pada tabel 4.6, itu adalah vektor D. Ketika vektor D diperoleh, selanjutnya adalah menentukan vektor R atau vektor receiver yang didapatkan dengan menjumlahkan tiap baris matriks hubungan total. Vektor R dilihat pada tabel 4.7. Setelah vektor D dan vektor R didapatkan, selanjutnya dalam membuat diagram kausal harus mencari koordinat X dan Y untuk mendapatkan peta impact diagram. Koordinat X didapatkan dengan menjumlahkan vektor D dengan vektor R. Koordinat Y didapatkan dengan mengurangkan vektor D dengan vektor R. Koordinat X dan Y diketahui pada tabel 4.8. Di sebelah kiri atau sebelah kanan kriteria itu ada D plus R atau nilai X, dan di sebelah kanannya ada Y, itu dari vektor D dikurangi dengan vektor R. Lalu analisis hubungan keterkaitan antar kriteria dapat ditentukan dari hasil vektor D dikurangi R. Ketika vektor D dikurangi R bernilai positif, kriteria tersebut mempengaruhi kriteria lainnya. Sedangkan vektor D dikurangi vektor R bernilai negatif, kriteria ini merupakan bagian kelompok yang dipengaruhi kriteria lainnya. Hasil konversi koordinat X dan Y pada peta impact diagram menyatakan hubungan keterkaitan antar kriteria yang dilihat pada gambar 4.1. Berikut merupakan gambar atau diagram 4.1, impact diagram. Dapat dilihat pada gambar 4.1 bahwa kriteria dengan nilai terbesar adalah kriteria H atau segi estetika dan keindahan lingkungan dengan koordinat X sebesar 0,1036 dan koordinat Y sebesar 0,596. Kriteria J atau peraturan pemerintah mengenai pemilahan sampah memiliki nilai terkecil dengan koordinat X sebesar 0,4648 dan koordinat Y sebesar minus 0,3738. Dapat disimpulkan kriteria H pada kriteria ini segi estetika dan keindahan lingkungan merupakan kriteria paling dominan yang mempengaruhi pemilahan sampah pada masyarakat RW 08 khususnya Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Ketika perhitungan bermaterial ditemukan, itu tentang segi estetika dan keindahan lingkungan, selanjutnya menganalisa SWOT atau mencari SWOT dengan estetika dan keindahan lingkungan. Dapatkan kekuatan atau strength. 1. Peningkatan estetika lingkungan. Pemilihan sampah secara sistematis dapat meningkatkan kebersihan dan estetika lingkungan masyarakat. Yang kedua, edukasi masyarakat. Program pemilihan sampah dapat menjadi platform edukasi dan kesadaran lingkungan yang lebih baik. Ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Melakukan kerjasama dengan komunitas lokal atau pihak terkait guna memperkuat upaya pemilahan sampah dan menggalang dukungan masyarakat. Kelemahan atau weakness,
Yang pertama, keterbatasan desain tempat pemilahan sampah. Tempat-tempat pemilihan sampah seringkali dirancang secara fungsional tanpa memperhatikan aspek estetika. Hal ini dapat membuat tempat-tempat ini terlihat kotor, berantakan, atau kurang menarik secara visual. Yang kedua, penggunaan material yang kurang estetis. Beberapa jenis wadah untuk pemilahan sampah mungkin tidak dirancang dengan baik dari segi estetika. Misalkan wadah plastik biasanya yang umumnya digunakan mungkin tidak cocok untuk lingkungan yang lebih formal atau estetis. Yang ketiga, kesulitan dalam pengolahan estetika. Menjaga kebersihan dan keindahan tempat pemilihan sampah dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada sistem pengelolaan yang efektif. Sampah yang berserakan atau wadah yang penuh dapat mengurangi estetika area tersebut. Lalu ada peluang atau opportunities. Yang pertama, kreasikan tempat sampah sebagai bagian dari dekorasi. Dengan ini, pertimbangan untuk mengintegrasikan tempat sampah sebagai bagian dari desain interior, misalnya memilih tempat sampah yang memiliki desain yang senada dengan furniture atau elemen lain dalam rumah atau dalam ruangan. Yang kedua, penggunaan warna dan material yang ramah lingkungan. Memilih bahan dan warna yang sesuai dengan tema rumah tangga dan ramah lingkungan juga penting. Misalnya menggunakan bahan daur ulang untuk tempat sampah atau kontainer yang terbuat dari material mudah didaur ulang. Selanjutnya ada penggunaan tanaman atau dekorasi hijau, yaitu mengintegrasikan tanaman hijau atau elemen dekoratif lainnya di sekitar tempat sampah dapat menambahkan keindahan alami dan mengurangi kesan industri dari tempat sampah. Potongan-potongan tanaman hias atau bahkan taman mini vertikal di sekitar area pemilihan sampah dapat memberikan sentuhan estetis yang menyegarkan. Ancaman. Ada ancaman yang pertama, tampilan visual sampah, tampilan visual sampah yang tidak dipilah dengan baik atau dibiarkan berserakan dapat merusak pemandangan estetika lingkungan sekitar. Ini bisa mencakup tumpukan sampah yang terlihat di halaman rumah atau di sepanjang jalan. Yang kedua, keseragaman area. Di beberapa tempat, pemilihan sampah yang tidak rapi atau teratur dapat menyebabkan ketidakseragaman dan ketidakselarasan antar lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Ini dapat bisa menciptakan kesan kurang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu lalu mencari matriks SWOT pada tabel 4.9 merupakan matriks SWOT. Yang pertama itu ada SO, kekuatan dan opportunities atau kekuatan dengan peluang, yaitu peningkatan estetika lingkungan, edukasi kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan komunitas. Pada WO, kelemahan dan opportunity dan peluangnya itu ada penggunaan warna dan material yang ramah lingkungan, penggunaan tanaman dan dekorasi hijau. Lalu pada ST, peningkatan estetika lingkungan, dan WT itu ada penggunaan warna dan material yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian mengenai alternatif strategi pemilihan sampah pada masyarakat dengan menggunakan metode Dematel pada masyarakat RW 08 Kelurahan Tegal Kemulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dapat diambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini terdapat 12 kriteria dalam strategi pemilihan sampah pada masyarakat RW 08. Yang kedua, perhitungan dengan menggunakan metode Dematel dapat didapatkan faktor yang paling besar dalam strategi pemilihan sampah RW 08 adalah pada kriteria segi estetika dan keindahan lingkungan. Yang ketiga, strategi dalam pemilahan sampah mengenai hasil dari Dematel dapat dilihat pada matriks SWOT. Lalu saran, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan metode fungsi Dematel
Penggunaan fusi dengan cara ini memungkinkan pengambilan tulisan yang lebih logis karena fusi dapat mewakili konsep-konsep yang sulit dirumuskan. Fungsi keanggotaan memungkinkan logika fusi mengamati nilai subjektif secara objektif. Selain itu, fungsi keanggotaan ini dapat digabungkan untuk mengekspresikan konsep dengan yang lebih jelas. Sekian dan terima kasih. Tugas akhir ini dikerjakan oleh Dimas Rizky Diprastia atau saya sendiri.